Menang lotre bukannya bahagia, malah berakhir menjadi sebuah petaka. Kisah kali ini datang dari seorang pria asal Florida yang memenangkan lotre sebesar 30 juta dolar atau setara dengan 487 miliar rupiah. Namun 3 tahun kemudian, pria tersebut pun dinyatakan hilang oleh pihak keluarganya. Penasaran siapakah pelakunya dan apa motif dari pelaku? Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa klik subscribe dulu biar aku bisa mencapai 1000 subscriber dan makin semangat menemani kalian di setiap minggunya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, jadi kisah kali ini berawal dari seorang pria asal Florida bernama Abraham Shakespeare yang lahir pada tanggal 24 April 1966. Abraham juga dikenal lahir dari keluarga yang kurang mampu, tidak sekolah, dan kerja serabutan. Tapi Abraham ini selalu beli lotre. Nah, sesusah apapun kehidupan si Abraham ini, dia selalu menyempatkan untuk membeli sebuah lotre. Kehidupan yang sulit tidak menyurutkan Abraham untuk memiliki sebuah mimpi tinggal di sebuah rumah besar di utara Lakeland. Mimpi tersebut pun menjadi kenyataan berkat sebuah lotre. Jadi di hari itu, pada tanggal 15 November 2006, Abraham yang berusia 38 tahun pergi bekerja seperti biasa. Ia dan rekan kerjanya bernama Michael sama-sama kerja nyetir mobil untuk ngantar barang ke Miami. Semacam ekspedisi gitu, geng. Mereka satu mobil yang nyetir Michael sementara Abraham istirahat di sampingnya. Mereka berdua pun berangkat dari Florida menuju Miami, hingga akhirnya keduanya pun memutuskan untuk beristirahat di salah satu swalayan serba ada, termasuk jualan lotre. Nah, temannya Abraham yaitu Michael turun untuk membeli minuman dan rokok. Sebelum ia turun, Michael pun sempat nanya nih ke Abraham apakah ia ingin membeli soda. Abraham yang hanya memiliki uang sebesar 5 dolar, ia pun mengatakan kepada temannya, pakai aja nih 2 dolarnya untuk beli lotre. Yang ternyata keesokan harinya lotrenya menang. Abraham pun mendapatkan uang sebesar 30 juta dolar. Sementara di sisi lain, Michael, temannya Abraham yang mendengar berita tersebut, ia pun langsung meminta bagian jackpotnya sebesar 1 juta dolar kepada Abraham. Namun Abraham menolak membayarnya, yang mendorong Michael menuntut dan menuduh Abraham telah mencuri tiket lotre dari dompetnya. Michael juga membawa kasus ini ke pengadilan yang akhirnya dimenangkan oleh Abraham. Setelah mendapatkan uang tersebut, hal pertama yang Abraham lakukan adalah membeli sebuah rumah sebesar 1 juta dolar. Ia juga mengirimkan uang sebesar 1 juta dolar ke rekening anaknya. Nah, kebetulan Abraham dan istrinya itu sudah berpisah, geng. Tidak hanya di situ saja, Abraham juga membayar seluruh hutang keluarganya, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Kebaikan Abraham justru dimanfaatkan oleh banyak orang, bahkan orang yang tidak dikenal sering datang nih ke rumahnya Abraham untuk sekedar meminta uang ataupun meminta untuk dibayarkan hutangnya. Nah, permintaan uang yang terus-menerus berdampak buruk pada mental si Abraham ini, yang membuat Abraham menjauhkan diri dari orang asing maupun orang yang dekat dengan Abraham sekalipun. Hingga 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, Abraham pun bertemu dengan seorang wanita bernama Didi Moore. Ia merupakan seorang penulis yang tertarik untuk menulis kisah hidup Abraham menjadi sebuah buku. Hari demi hari, keduanya pun bertemu. Abraham pun terus menceritakan kisah hidupnya kepada si Didi ini. Hingga keduanya pun menjadi sangat dekat seperti seorang sahabat. Tidak sampai di situ saja, saking percayanya Abraham, Abraham juga menyuruh Didi untuk menjadi penasehat keuangannya saja. Nah, kebetulan Didi juga pada saat itu memiliki perusahaan di bidang keuangan. Jadi tahu bagaimana cara memanage uang. Hingga April 2009, Abraham pun menghilang. Semua orang sadar bahwa Abraham menghilang, terutama orang-orang yang ingin meminta bantuan kepada Abraham. Justru mereka selalu melihat Didi.
Nah, di situ Didi pun berdalih bahwa Abraham telah bersembunyi dari orang-orang asing yang terus meminta uang. Awalnya semuanya percaya, hingga hari demi hari, bahkan berbulan-bulan, Abraham pun tidak kunjung muncul. Pihak keluarga Abraham pun mulai merasa curiga, mereka pun bertanya kembali kepada Didi mengenai keberadaan si Abraham ini. Di situ Didi pun berdalih bahwa Abraham baik-baik saja, namun ia tidak pernah bisa menunjukkan di mana keberadaan Abraham kepada keluarganya. Hingga 3 bulan kemudian, geng, keluarganya pun tiba-tiba mendapatkan SMS nih dari si Abraham ini. Mereka pun sempat bingung, Abraham yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nah tiba-tiba bisa nulis email. Dan pesan inilah yang membuat pihak keluarganya melaporkan ke polisi. Mereka nggak percaya bahwa Abrahamlah yang mengirimkan pesan. Penyelidikan pun mulai dilakukan dari orang-orang terdekat Abraham. Hampir semua mengatakan bahwa Abraham terakhir kali dilihat pada bulan April. Polisi kemudian fokus pada catatan telepon terakhir Abraham di bulan April, yang ternyata terakhir Abraham menelpon seorang wanita yang merupakan penasehat keuangannya, yaitu Didi. Dan selama diwawancara, Didi pun mengklaim ke penyelidik bahwa Abraham baik-baik saja. Ia juga akan menyuruh Abraham untuk segera menghubungi mereka. Dan seperti biasa, Abraham tidak kunjung datang menemui penyelidik. Polisi juga sempat ngecek nih aset-aset milik Abraham, yang ternyata rumah, mobil telah jatuh ke tangannya Didi, yang membuat polisi yakin Didilah orang di balik hilangnya Abraham. Namun pada saat itu Didi masih belum ditangkap karena kurangnya bukti. Polisi pun terus memutar otak bagaimana bisa mengungkap kasus ini. Nah, seorang detektif pun berbicara kepada Didi bahwa ibunya Abraham sangat ingin mendengar kabar darinya pada hari Natal. Permintaan inilah yang akhirnya dipenuhi oleh Didi. Hingga tibanya di hari Natal, ibunya Abraham pun akhirnya menerima telepon dari putranya, yaitu Abraham. Nah, di situ Abraham juga mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan sedang mengasingkan diri dari orang-orang yang tidak dikenal. Setelah teleponnya berakhir, ibunya Abraham notice nih bahwa yang menelponnya bukanlah Abraham, melainkan suara tersebut merupakan suara dari orang lain. Polisi juga ngecek siapakah pemilik dari nomor tersebut, yang ternyata setelah diselidiki dan dilacak, nomor tersebut dimiliki oleh seorang laki-laki bernama Smith. Smith pun kemudian langsung diinterogasi dan menurut pernyataannya Smith, Didilah yang telah membayarnya untuk berpura-pura menjadi Abraham. Di situ Smith juga setuju bekerja sama dengan polisi mengungkap kasus ini, geng. Mereka kemudian menyusun sebuah rencana besar untuk mengungkap kasus ini. Smith kemudian menghubungi Didi. Smith pun mengatakan bahwa ia memiliki sepupu yang akan dipenjara selama 30 tahun atas tuduhan narkoba. Nah, si sepupunya Smith ini bersedia menjadi kambing hitamnya Didi, asalkan Didi mau membayarkan uang sebesar 50 juta dolar. Disclaimer dulu, si sepupunya Smith ini adalah seorang polisi, geng, yang berpura-pura menjadi pembunuh bayaran. Akhirnya ketiganya pun bertemu di suatu tempat. Didi pun setuju dan akan membayar uang tersebut. Nah, tapi sebelum pembunuh bayaran mengakui pembunuhannya terhadap Abraham, nah, pembunuh bayaran ini pun sempat bertanya kepada Didi, bagaimanakah Abraham ini dibunuh dan di manakah letak mayat Abraham. Didi di situ pun mengaku bahwa Abraham telah meninggal dan menyerahkan sebuah pistol yang ia gunakan untuk menembak Abraham. Didi juga menandai sebuah lokasi jenazah tempat Abraham dikubur. Pengakuan tersebutlah yang akhirnya mengungkap kasus ini. Didi pun akhirnya ditangkap dan diadili pada November 2012. Didi Moore pun dijatuhi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, sementara di sisi lain, jasadnya Abraham pun ditemukan di bawah lempengan beton. Nah, hasil otopsi menunjukkan bahwa Abraham ditembak sebanyak 2 kali di bagian dadanya. Nah, begitulah kisah tragis yang menimpa Abraham. Uang yang Abraham dapatkan bukan membawa kebahagiaan kepada Abraham, melainkan uang tersebut akan menghabisi kehidupan Abraham. Nah, sekian dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.